Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam renungan malam kali ini saya mau sedikit membagikan renungan singkat tentang rasa takut, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu gelap? Apa itu gelap? Ya, ternyata definisi gelap adalah situasi di mana tidak adanya cahaya, sehingga timbullah sesuatu yang disebut dengan gelap. Sama seperti dingin. Apa itu dingin? Dingin adalah situasi di mana tidak adanya panas. Nah, kembali ke gelap tadi. Gelap, apa sih definisi dari kegelapan, dari suasana yang gelap? Sekali lagi saya mau bilang, definisi gelap adalah saat tiada cahaya, saat tidak ada cahaya. Sama dengan dalam kehidupan kekristenan kita, ada yang namanya rasa takut. Apa itu rasa takut? Rasa takut adalah situasi di mana tidak ada atau kurangnya iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau misalnya ketika kita ada dalam situasi yang sangat gelap, ya, kemudian ada saklar lampu kita hidupkan atau kita hidupkan korek api, maka detik itu juga, saat itu juga, cahaya gelap itu akan menyingkir, gelap itu akan menghilang karena langsung ada cahaya di situ. Oke? Langsung ada cahaya di tempat di mana kita menaruh cahaya di tengah kegelapan. Nah, demikian dengan rasa takut. Ketika kita punya rasa takut, kita harusnya beriman. Nah, ketika kita beriman, maka saat itu juga rasa takut akan menyingkir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Saul merasa takut kepada Goliat. Ya, dalam Alkitab, seorang Saul merasa takut kepada Goliat. Kenapa? Karena saat itu dia merasa Tuhan pun gak mampu menolong dia. Roh Allah mulai undur daripadanya. Berbeda dengan Daud yang datang menghampiri Goliat dengan membawa nama Tuhan. Takut adalah hal manusiawi, hal yang wajar, hal yang dimiliki setiap manusia. Tapi perbedaan takut yang dimiliki manusia biasa atau orang-orang dunia dengan takut yang dimiliki orang Kristen atau orang percaya adalah ketakutan yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Berbedanya adalah merespon ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi krisis hari-hari ini, ya, banyak hal yang sedang menekan kita, siapapun kita, pasti kita mengalami krisis yang sama. Pasti kita juga mengalami tekanan itu juga, ya. Ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hidup kita, baik dari segi ekonomi, kesehatan, hubungan sosial, dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika kita merasa takut, seorang Kristen merasa takut, seharusnya krisis itu, rasa takut itu, ya, adalah kesempatan di mana kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sekali lagi, justru ketakutan dari orang Kristen, ya, ketakutan yang orang Kristen alami, itu adalah kesempatan di mana kita bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, tadi apa syaratnya supaya kita bisa menyingkirkan ketakutan? Beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan. Karena saat kita tidak percaya kepada Tuhan, saat itu kita sedang mengecilkan Tuhan, dan kita sedang membiarkan rasa takut menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke tempat tidur kita, ke peraduan tempat tidur kita, ke tempat kita beristirahat, yuk kita mau datang sama Tuhan, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Hari-hari ini apa yang sedang kita alami? Takut itu wajar, ya. Daud, sekali lagi saya mau bilang, Daud datang sama Tuhan. Dia datang dengan membawa nama Tuhan yang besar. Dia kenal siapa Tuhannya, sehingga tidak ada rasa takut, ya. Justru dengan gagah berani dia menghampiri masalah itu. Dia menghampiri Goliat. Nah, hari-hari ini apa masalah kita? Apa yang menekan kita? Kita mau datang sama Tuhan, ya. Kita mau datangi, ya, hampiri masalah yang kita punya, dan kita mau bawa nama Tuhan beserta dengan kita. Amin. Sekali lagi, bagi orang Kristen, ketakutan adalah kesempatan Kristus menyatakan dirinya dalam kehidupan kita ketika kita mengambil respon beriman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan boleh berikan kepada saya
kepada istri saya, kepada keluarga kecil saya, sesuatu yang baru saja terjadi. Secara manusia ketakutan ada, secara manusia kekecewaan ada, ya. Tapi saya selalu percaya, saya bersama istri saya setiap malam kami selalu menguatkan, kami selalu mengerti bahwa kami kenal Tuhan kami. Kami kenal Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu Tuhan punya rancangan yang sangat ajaib dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Nah, hari-hari ini, sebelum saya menutup renungan malam hari ini, saya mau kita semua merenungkan. Ya, seringkali kita takut, saya nggak gampang juga bicara seperti ini. Tapi sekali lagi, saya tahu Tuhan nggak akan pernah meninggalkan saya. Saya tahu, kami tahu, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Justru di situasi seperti ini, saya melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya pribadi, dalam hidup keluarga saya juga. Haleluya. Sebelum kita beristirahat, ketakutan apa yang menimpa kita, kekhawatiran apa yang menimpa kita, jadilah kuat. Jangan seperti Saul yang lembek, yang malah menjadi takut. Padahal Tuhan beserta dia, Allah Israel. Tapi jadilah seperti Daud yang menghampiri Goliat, menghampiri masalah itu tanpa rasa takut, tapi dengan beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua keajaiban yang boleh terjadi dalam hidup kami. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau datang dengan segala ketakutan kami Tuhan. Karena kami tahu ketakutannya orang Kristen itu adalah suatu momen di mana Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sekali lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami menghadapi badai hari-hari ini ya Bapa, dengan tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Justru masalah-masalah yang boleh terjadi malah mendekatkan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami siap beriman lebih lagi kepadamu dan menyingkirkan rasa takut dalam diri kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, selamat beristirahat. Sampai bertemu di renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.